Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview beberapa pusaka, terutama senjata milik Kekaisaran Cina. Entah dinastinya, dinasti apa, saya kurang paham dalam sejarah itu. Tapi yang pasti, saya akan menunjukkan temuan-temuan yang kita dapatkan di lokasi, yaitu sejenis senjata atau tumbak gi, teman-teman. Yang dulu pernah saya review, yang saya mengatakan itu adalah pataka pembuatan dari Jawa atau di zaman kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan Majapahit entah Singosari. Pernah saya review seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan lagi, ini adalah bukan pataka tapi termasuk tumbak gi. Tumbak gi itu adalah tumbak yang berlogamkan perunggu kaca yang mudah patah terutama, dan bentuknya seperti ini. Dan itu memang senjata yang digunakan di masa lalu dari penduduk Cina, mungkin di zaman kekaisaran, teman. Kenapa ada di Jawa? Mungkin ada suatu hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Dan senjata ini kita temukan di peradaban di Pulau Jawa, teman-teman. Tapi ini adalah bukan senjata Jawa tapi senjata Cina menurut saya. Sejenis ini, teman-teman. Sejenis ini. Dan benda seperti ini dominan logamnya itu mudah patah, teman-teman. Karena perunggu kaca tidak sama dengan perunggu dongsong. Kalau perunggu dongsong itu mungkin analisa saya dibuat untuk peralatan, entah apa, sejenis alat masak atau timba. Saya punya jenis timba yang memakai logam sejenis tembaga, tapi itu jenis perunggu dongsong. Dan kenapa kok senjata seperti ini, seperti tumbak gi yang saya katakan, kenapa dibuat dari perunggu kaca? Ini karena diperuntukkan untuk senjata, bukan untuk alat, teman-teman. Ini untuk senjata, karena untuk ketajamannya itu seperti belati, teman-teman. Tajam banget. Mungkin zaman dulunya bisa dikatakan tajamnya seperti tosanaji, tajamnya seperti pusaka-pusaka yang ada di Jawa. Nah, ini sampai patah. Kalau ini tidak keras atau tidak perunggu kaca, ini pasti bengkok, teman-teman. Ini patah alami dan patah asli di waktu kita menemukannya. Ini temuan Mas Daniel. Ini temuannya Mas Daniel kemarin. Dan selain tumbak gi ini, saya punya satu buah lagi senjata. Kalau ini menurut saya memang kepunyaan kerajaan dari Singosari, bahkan sampai Majapahit pun masih menggunakan. Bahkan Mataram, era-era kerajaan Mataram dulu mungkin masih ada, teman-teman. Dan pernah juga kita temukan benda seperti ini yang logamnya besi. Apakah itu? Ini dia, teman-teman. Katga.
Katka ini kita temukan dalam keadaan kondisi yang lumayan utuh, walaupun ada korosi seperti ini. Nah, ini korosinya seperti ini teman-teman. Ini bekas mungkin waktu itu bertarung dan bercaknya masih ada di sini. Ini pun mudah patah teman-teman. Ini kalau saya gini patah ini karena logamnya ini perunggu kaca dan tingkat ketajamannya luar biasa ini. Ini kalau kita asah tajam banget ini, tapi mudah patah. Ini perunggu kaca. Ini kalau saya menamakan sejenis katka, dan di sini keunikannya ada ukirannya teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa terlihat? Bentar teman-teman. Tidak terlihat. Di sini ada ukirannya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan kalau akhir lah ini ada ukirannya, dan ini pun ada ukirannya yang sudah agak aus. Mantap. Ini akan saya koleksi dan untuk menjadi edukasi nanti bila mana kita ditanya oleh generasi kita punya jawabannya dan kita punya bukti bahwasanya logam perunggu itu memang digunakan untuk senjata zaman dulunya, tidak hanya untuk dibuat peralatan saja teman-teman. Nah, peradaban-peradaban yang mungkin kita ketahui belum tentu kita bisa mempercayai tanpa adanya bukti teman-teman. Pusaka seperti ini memang layak untuk dikoleksi, layak untuk dijadikan bukti agar kita menjadi lebih paham dan lebih mengetahui, juga lebih bisa menghargai karya dan jasa nenek moyang kita teman-teman. Oke, sedikit dari review kali ini yang saya edukasi dengan senjata-senjata yang kami temukan, mungkin bisa menjadi manfaat, juga menjadi sebuah wawasan baru buat teman-teman. Semoga ada hikmah dan semoga ada manfaat di balik sejarah peninggalan nenek moyang kita. Oke, terima kasih atas dukungannya dan doanya bagi semua teman-teman saya. Meskipun kita tidak pernah bertemu, dengan doa kalian, dengan dukungan kalian, mudah-mudahan saya akan selalu bisa mengedukasi, bisa menunjukkan peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita, juga disertai dengan bukti dan edukasinya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya.